Pengertian kimia hijau, Latar belakang munculnya kimia hijau, sejarah singkat kimia hijau, tujuan kimia hijau, dua konsep utama kimia hijau, 12 prinsip kimia hijau, contoh penerapan kimia hijau, perbedaan kimia tradisional dan kimia hijau, contoh kasus nyata, tantangan penerapan kimia hijau, peran pelajar dalam kimia hijau, manfaat kimia hijau. kesimpulan. pengertian kimia hijau adalah cabang ilmu kimia yang berfokus pada perancangan produk dan proses kimia yang ramah lingkungan dengan cara mengurangi atau menghilangkan penggunaan serta pembentukan zat berbahaya. Konsep ini diperkenalkan pada tahun 1990 oleh para ilmuwan untuk mengatasi dampak negatif perkembangan industri kimia terhadap lingkungan. Kimia hijau menekankan prinsip pencegahan pencemaran sejak awal, efisiensi penggunaan bahan, penghematan energi, keamanan bagi manusia dan lingkungan. Jadi, kimia hijau bukan membersihkan limbah, tetapi mencegah limbah terbentuk sejak awal proses. Latar belakang munculnya kimia hijau. Kimia hijau muncul karena banyaknya dampak negatif dan aktivitas industri dan penggunaan bahan kimia, seperti pencemaran udara akibat pembakaran tidak sempurna, menghasilkan CO, gejala, dan zat beracun. Pencemaran air akibat pembuangan limbah tanpa pengolahan, timbulnya zat berbahaya seperti dioksin dan pembakaran plastik, meningkatnya kadar BOD dan COD di perairan yang menyebabkan kematian biota air. Pemanasan global akibat gas rumah kaca seperti CFC dan HFC. Karena itu, diperlukan konsep yang tidak hanya mengolah limbah, tetapi mencegah terbentuknya limbah sejak awal proses. Sejarah singkat kimia hijau. Konsep kimia hijau mulai berkembang ketika dunia menyadari bahwa revolusi industri membawa dampak lingkungan serius seperti hujan asam, pencemaran sungai, penipisan ozon, pemanasan global, limbah beracun. Industri. Pada tahun 1998, ilmuwan Paul Anastas dan John Warner merumuskan 12 prinsip kimia hijau yang menjadi dasar penerapan kimia ramah lingkungan hingga sekarang. Mengapa kimia hijau penting? Tanpa pengolahan yang baik, bahan kimia dapat menyebabkan dampak lingkungan pencemaran udara oleh gas beracun, kerusakan ekosistem air, tanah menjadi tidak subur, matinya organisme hidup, dampak kesehatan gangguan pernapasan, keracunan, iritasi kulit, penyakit kronis akibat paparan zat kimia, dampak ekonomi, biaya pengolahan limbah tinggi, kerugian akibat kerusakan lingkungan, krisis sumber daya alam. tujuan kimia hijau. Tujuan utama kimia hijau adalah mengurangi limbah berbahaya, menghemat penggunaan energi, menggunakan bahan baku yang dapat diperbarui, menghasilkan produk yang aman digunakan, mengurangi risiko kecelakaan industri, dan mendukung pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Dua konsep utama kimia hijau. A. Mencegah limbah. Lebih baik mencegah limbah daripada mengolahnya setelah terbentuk. Contohnya, mendesain reaksi yang menghasilkan produk utama tanpa produk samping. B. Efisiensi proses, memaksimalkan penggunaan bahan sehingga tidak banyak terbuang. 12 prinsip kimia hijau. 1. Pencegahan limbah. Proses harus dirancang agar limbah seminimal mungkin. 2. Ekonomi atom. Sebagian besar atom bereaksi menjadi produk utama. 3. Sintesis lebih aman. Menggunakan metode yang tidak menghasilkan zat beracun. 4. Produk lebih aman. Produk kimia tetap efektif tetapi tidak berbahaya. 5. Pelarut aman. Mengurangi penggunaan pelarut beracun seperti benzena. 6. Efisiensi energi. Reaksi
Reaksi dilakukan pada suhu dan tekanan rendah. 7. Bahan baku terbarukan menggunakan sumber alami seperti biomasa. 8. Mengurangi derivatisasi, menghindari tahap tambahan yang menghasilkan limbah. 9. Katalisis, menggunakan katalis agar reaksi lebih cepat dan hemat bahan. 10. Desain mudah terurai, produk mudah terdegradasi di alam. 11. Pemantauan real time, mengawasi reaksi agar tidak menghasilkan zat berbahaya. 12. Pencegahan kecelakaan menggunakan bahan yang tidak mudah meledak atau terbakar. Juga ada contoh penerapan kimia hijau. Contohnya di bidang pertanian. Misalnya pupuk organik menggantikan pupuk kimia berlebih, pestisida alami dari tumbuhan. Terus contohnya dari bidang industri, misalnya penggunaan katalis untuk mengurangi limbah, produksi plastik biodegradable. Terus bidang energi, misalnya biofuel dari tumbuhan, energi surya dan angin. Terus ada produk rumah tangga, contohnya misalnya deterjen bebas fosfat, sabun berbahan alami, cat rendah VOC. Terus di kehidupan sehari-hari membawa botol minum sendiri, untuk mengurangi plastik sekali pakai, mendaur ulang sampah. Perbedaan kimia tradisional dan kimia hijau. Kimia tradisional mengolah limbah setelah terbentuk banyak bahan beracun, energi besar, fokus produksi. Kimia hijau mencegah limbah sejak awal, bahan lebih aman, hemat energi, dan fokus keberlanjutan. Contoh kasus nyata, kasus plastik. Plastik bisa membutuhkan ratusan tahun untuk terurai. Solusi kimia hijau, bioplastik dari pati jagung yang dapat terurai secara alami. Kasus industri tekstil, pewarna sintesis mencemari sungai. Solusi, pewarna alami dari tumbuhan. Selanjutnya ada tantangan penerapan kimia hijau. Walaupun bermanfaat, masih ada kendala, yaitu biaya awal teknologi cukup mahal, kurangnya kesadaran masyarakat, industri masih bergantung pada bahan lama, teknologi ramah lingkungan belum merata, namun dalam jangka panjang kimia hijau justru lebih hemat dan aman. Peran pelajar dalam kimia hijau. Sebagai pelajar, kita bisa ikut menerapkan kimia hijau dengan mengurangi sampah plastik, menghemat listrik dan air, menggunakan produk ramah lingkungan, mendaur ulang barang bekas, tidak membuang bahan kimia sembarangan. Manfaat kimia hijau, lingkungan lebih bersih, kesehatan manusia lebih terjaga, menghemat energi dan biaya, mengurangi perubahan iklim, mendukung masa depan berkelanjutan. Terakhir, ada kesimpulan. Kimia hijau merupakan pendekatan penting dalam ilmu kimia modern yang bertujuan menciptakan proses dan produk yang aman bagi manusia dan lingkungan. Dengan menerapkan prinsip pencegahan limbah, efisiensi energi, dan penggunaan bahan ramah lingkungan, kimia hijau menjadi solusi untuk mengurangi pencemaran sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan. Sekian mikrotik dari kami. Semoga menambah wawasan baru. See you next day. Bye.